Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan. Saya adalah guru PAI di SMK Muhammadiyah Kota Solonto, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2024 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi menghindari sifat takabur pada kelas 10. Demikianlah perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doa. Di depan hormat gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bislami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Hajar sebelumnya? Iya. Sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini, Bapak ingin tahu, anak-anak Bapak semuanya, apakah tahu materi hari kemarin? Tentang Riya dan Sum'ah. Jadi sebelum kita lanjut pada materi yang hari ini, silakan anak Bapak, siapa yang bisa menjelaskan tentang Riya dan Sum'ah ini? Silakan angkat tangannya. Materi kita minggu lalu adalah tentang riya dan sum'ah. Nah, teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh Pak Randy, ada dua sifat yang dapat muncul di saat kita beribadah yang bisa merugikan kita. Satu, riya adalah mengharapkan pujian manusia saat beribadah. Dua, sum'ah, menonjolkan ibadah agar didengar orang lain. Oke, mari kita beri aplaus untuk sifat. Masih ada yang bisa mereview materi kita sebelumnya? Ya, silakan. Nah teman-teman, contoh riya adalah memamerkan amalan, tahajud, puasa, dan bacaan Al-Quran. Sedangkan contoh sum'ah adalah membaca Al-Quran dengan suara lantang agar didengar orang lain dan dipuji-puji padahal di rumah jarang mengaji. Aplaus untuk Aziza. Sebelum masuk kepada materi takabur, kalau seandainya Ananda dapat nilai PH paling tinggi di kelas ini, apakah Ananda merasa paling unggul dari yang lain? Iya, Anda tidak. Apakah perasaan tersebut wajar atau justru berbahaya? Wajar. Kalau seandainya itu wajar, berarti kita merasa di atas teman kita, sehingga kita nanti mengejek-ejek teman kita. Nilai ini nilai 100, kamu cuma dapat 50. Berarti kita udah merasa
kita takabur artinya kita merasa kita adalah orang yang lebih daripada teman kita. Pertanyaan kedua, bagaimana perbedaan antara percaya diri dengan takabur? Apa bedanya antara percaya diri dengan takabur? Beda antara percaya diri dengan takabur. 1. Percaya diri. Percaya diri adalah harga diri yang tulus. Percaya diri mengakui kelemahan dan berusaha memperbaiki diri. 2. Takabur. Takabur adalah perasaan melebih-lebihkan kemampuan, prestasi, dan menolak mengakui kelemahan sendiri. Oke, kita beri aplaus untuk Deca. Bila ini adalah menghindari sifat takabur. Oke, menghindari sifat takabur. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menganalisis pengertian dalil dan contoh takabur. Yang kedua, menganalisis dampak negatif dan cara menghindari perilaku takabur. Yang ketiga, membuat dan menyajikan proyek tentang materi perilaku takabur. Jadi ada 3 tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, inilah takabur. Video tersebut berisi tentang kerugian kita sebagai manusia memakai sifat takabur. Dosa bagi kita memandang orang lain sebelah mata, walaupun kita unggul dalam kekayaan maupun prestasi. Takabur itu diambil dari bahasa Arab. Kalau Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kalau takabur itu kita merasa lebih besar daripada orang lain. Nah, dari kabar itu. Jadi nampak nanti orang yang takabur itu merasa dirinya lebih daripada orang lain. Itu yang takabur itu. Jadi kalau seandainya diri kita merasa tinggi, orang lain kita rendahkan. Nah, ini sifat takabur. Dari sifat takabur ini nanti muncul sifat sombong. Kalau sombong, berarti setiap tindak tanduk kita pasti kita merasa lebih daripada orang lain dan kita orang satu-satunya menurut kita yang lebih hebat daripada orang lain. Oke, lanjut materi kita adalah ciri-ciri takabur. Tolong Dodo dibaca yang ada di slide. 1. Terlihat angkuh. 2. Selalu ingin menjatuhkan orang lain. 3. Tidak mengakui kelemahan diri. 4. Merasa paling pintar dan benar. 5. Superioritas yang berlebihan. 3. Melebih-lebihkan prestasi. Inilah ciri-ciri orang takabur. Supaya terlihat angkuh, tidak mau mengakui kelemahan. Banyak dari Ananda yang ada di lokal ini, apakah ada ciri-ciri yang ada di papan ini pada diri Ananda? Ada. Yang ada? Yang tidak? Tidak ada. Itu kan yang bisa nanti mencirikan sifat ini adalah bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari akan nampak sifat ini. Mungkin kita sadar atau tidaknya bahwasanya sifat takabur itu ada dalam diri kita. Tolong Satria, Mas Satria.
Ya. Tolong baca Satria dalil tentang takabur. Kurang lancar. Dalil tentang takabur. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusaddir wala tusair qaddaka linnasi wala tamsibil paradi rohan ilallah la yuhibbu kalian artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, serta janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong serta membanggakan diri. Surah Luqman, surah ke-31 ayat 18. Itulah dalil tentang takabur. Ini ada hadis juga tentang takabur ini. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya sifat takabur atau sombong, walaupun hanya sebesar atom. Bilang ya. Tolong dampak negatifnya bilang. Perilaku takabur itu terhalang untuk mendapat kebenaran ayat-ayat Allah SWT serta dibenci oleh Allah. 2. Terkuncilah pada mata dan hatinya. 3. Terdapat kehinaan serta berbagai siksaan akhirat. 4. Selalu merasa menjadi orang yang paling baik dan paling benar. 5. Dapat menimbulkan berbagai pemecahan di antara sesama. 6. Dapat merusak sandi persatuan serta persatuan. 7. Tidak suka berbuat baik secara tidak dapat menerima kebenaran. 8. Tidak memiliki keikhlasan dalam satu perbuatan sehingga semua yang dilakukan kemudian menjadi sia-sia. 9. Merugikan diri sendiri dan lebih mudah tersinggung. Oke, model pembelajaran kita adalah tentang PJBL. Yang pertama nanti akan membuat sebuah proyek, bisa bentuk logo, kalimat, atau himbauan atau poster yang menerangkan tentang takabur itu. Yang kedua, membuat narasi video. Jadi inilah tugas kita nanti, proyek akhir dari materi takabur ini. Tentang sifat takabur ini, maka kita akan bikin kelompok, membuat sebuah proyek. Jadi bisa dilihat di depan, kita lakukan penelitian dampak negatif dari sifat takabur itu, dan bagaimana dampak positif dari menghindari diri dari sifat takabur, baik dari sudut pandang agama maupun sosial. Jadi nanti setiap kelompok, bisa nanti satu kelompok itu mewawancarai temannya. Jadi sesuai dengan kelompok kita kemarin, yang kelompok 1 Afdal, Abdal, Khaira, Gali, Jibril, Rizky, Stefano, Razi, dan Rilo. Kelompok 2 Anang, Deca, Habib, Geska, Vino, Rajit, Reva, Satria. Kelompok 3 Arga, Edo, Gilang, Lutfi, Faisal, Rafka, Rehan, dan Uca. Kelompok 4 Aziza, Evander, Haris. Kelompok 5 Muzaki, Rifaldi, Fahmi, dan Fauzi. 6 Zuhri, Imawan, Ilham, dan Ana. 1, 2, 3, 4.
Dari kelompok kan tadi jam dulu. Tugas yang akan kita ambil ini, yang kita bikin hari ini, itu kita selesaikan hari ini. Nanti silakan dikumpulkan. Yang untuk slogan, silakan nanti dikirim melalui WA group. Paling lambat nanti malam. Untuk proyek kita, ini ada instruksi untuk di kelompok kita masing-masing. Yang pertama, cari kata-kata anti takabur yang menarik. Baik itu nanti di Google, di handphone kita, silakan. Habis itu dibikin kata-kata tersebut di HPS yang telah Bapak bagikan. Yang ketiga, desain gambar itu yang menarik di Canva. Dibikin gambar-gambar yang menariknya di Canva. Nanti tulisannya itu di HPS. Habis itu dikirim ke WA group, tulis nama grup, nanti dinilai. Jadi nilainya kita lihat di WA group nanti. Jadi silakan pakai handphonenya, nanti direkam aja. Bentar, Bo. Diterangkan. Poster apa, Bo? Poster dia jadi. Itu dia dulu. Balik ya. Balik ya. Bina na bedami. Kecil-kecilan kayak begitu. Ini daftar dulu. Bukan. Iya. Nampak jadi kayak buat penyu. Oke.
Ya. Kata-katanya. Dia berjalan. Ganti sih.
Dari bukunya apa, Bu? Hah? Dari bukunya ada apa? Ya. Kata-katanya. Udah berjalan ya, jalan. Nanti isinya. Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Silakan dipresentasikan kelompok 1. Sisi kami dampak negatif dari takabur adalah satu, hilangnya keikhlasan. Amal yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tidak lagi murni. Islam mengajarkan bahwa amal harus dilakukan semata-mata karena Allah. Ketika niat diubah untuk mencari pengakuan manusia, amal tersebut kehilangan nilai di sisi Allah. Amal yang tidak diterima dalam hadis Rasulullah Shallallahu bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas. Karenanya Haji riwayat An-Nasai. Jika Rafi menunggu Ya. sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas. Karenanya Satria, ayo Satria. Satria, pura-pura aja. Jalannya itu udah. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, bagaimana pendapat anak bapak tentang materi takabur? Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi takabur ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Takabur atau sombong merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong sendiri adalah ujub. Jadi ujub melahirkan kesombongan. Namun terdapat juga perbedaan antara ujub dengan sombong. Ya, kita beri aplaus untuk Arga. Bagaimana pendapat Ananda tentang materi kita hari ini? Menyenangkan? Oke, jadi karena waktu telah habis, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.